Selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita dalam IHMPA kita hari ini bersama Kakak Kori dan Kakak Aca. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Dan saatnya kita akan saat teduh dulu. Yuk, semua lipat tangan, kita saat teduh. Saat teduhnya selesai dan kita akan memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu apa Kak Aca? Matahari bersinar terang. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita akan masuk ke pujian kedua, KASIH. Adik-adik, sekarang saatnya kita masuk ke dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Dalam keadaan berdiri adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah IHMPA kita. Kiranya Kau memberkati dalam ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau pimpin sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca pujian Mazmur. Yuk, siapkan Alkitabnya. Dan pujian Mazmur hari ini kita akan buka dari Mazmur pasal 28, ayat yang ke-6 sampai ayat yang 9. Kakak ulang lagi ya. Mazmur 28, ayat 6 sampai ayat yang 9. Dan ayat yang bernomor genap akan dibacakan oleh Kak Kori dan bernomor ganjil oleh Kakak Aca. Kita baca sama-sama ya. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita akan masuk ke pujian selanjutnya. Mari kita nyanyi dari Baca Kitab Suci. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kakak Irbi. Silakan Kakak Irbi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga ya Tuhan di pagi hari ini pun sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar ya Tuhan, Tuhan boleh memberkati kami agar kami pun mampu mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kak Irbi ulang ya, Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita baca bersama-sama ya. Di bawah perikop, para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananiel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Barekhia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Bezoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gideon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Ya adik-adik, hari ini Kakak Irbi akan bercerita tentang Nehemia. Sebelumnya adik-adik sudah ada yang pernah mendengar cerita tentang Nehemia? Ya, Nehemia itu adalah seorang penyedia anggur bagi Raja Artasasta. Tugas Nehemia adalah mencicipi anggur yang nantinya akan diminum oleh Raja Artasasta. Saat itu Nehemia mendengar kabar bahwa kondisi orang-orang di tanah nenek moyangnya sedang dalam bahaya adik-adik. Karena tembok Yerusalem yang selama ini digunakan untuk melindungi orang-orang Yehuda dari musuhnya sudah hancur dan terbakar oleh api adik-adik. Mendengar kabar itu, Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan bagi orang-orang Yehuda adik-adik. Adik-adik, saat itu Raja melihat Nehemia sedang murung dan sedih. Raja pun bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, mengapakah engkau terlihat begitu murung?" Nehemia pun menjawab dengan takut, "Ya Raja, mengapakah aku tidak terlihat murung? Karena saat ini bangsaku sedang dalam bahaya. Karena tembok Yerusalem sudah hancur dan runtuh, terbakar oleh api." Raja kemudian bertanya kepada Nehemia, "Apakah yang engkau inginkan dariku, Nehemia?" Nehemia pun menjawab, "Jika Raja berkenan, kirimkanlah aku kembali ke tanah nenek moyangku, dan hamba memohon supaya Raja memberikanku surat-surat kepada bupati-bupati agar aku bisa pulang ke Yerusalem dan membangun kembali tembok-tembok yang sudah hancur." Tahukah adik-adik apa jawaban Raja terhadap Nehemia? Ternyata Raja mengabulkan permohonan Nehemia untuk pulang ke Yerusalem dan membangun kembali tembok-tembok yang sudah hancur tadi.
Setelah sampai di Yerusalem, Nehemia langsung memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Dalam pembangunan itu, Nehemia mengajak banyak orang untuk ikut serta menabiskan pintu gerbang, memasang pintu, dan juga membangun tembok-tembok yang sudah rusak tadinya adik-adik. Nehemia mengajak orang-orang untuk bekerja bersama-sama untuk membangun tembok Yerusalem agar tembok itu dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Ya, adik-adik, dalam kehidupan kita juga bisa melakukan kerjasama dengan baik loh adik-adik. Contohnya, saat adik-adik sudah selesai bermain, adik-adik bisa merapikan kembali mainan yang sudah tadi adik-adik mainkan. Jadi, itu artinya kita sudah membantu papa, mama, dan juga kakak untuk sama-sama bekerja merapikan mainan yang sudah adik-adik mainkan sehingga rumah adik-adik menjadi rapi dan bersih kembali. Adik-adik, dalam belajar kita juga bisa bekerja sama loh. Tetapi saat ulangan tidak boleh kerja sama ya adik-adik, itu namanya menyontek. Kerjasama yang kakak maksud, adik-adik bisa belajar kelompok bersama sebelum ujian. Jadi nanti adik-adik bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah lebih mengerti. Sehingga saat ujian nanti adik-adik bisa mengerjakan ujian adik-adik sendiri, tidak bekerja sama lagi. Jadi kita harus bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita dan tidak merugikan orang lain adik-adik. Ya adik-adik, demikianlah cerita untuk hari ini yang dapat kakak Irbi sampaikan untuk adik-adik. Selamat hari Minggu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak Irbi untuk firman yang sudah disampaikan hari ini. Dan untuk merespon firman Tuhan yang baru kita dengarkan, kita nyanyikan lagu Kita Satu di Dalam Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah kakak Irbi sampaikan untuk adik-adik. Sekarang saatnya untuk kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga ya Tuhan kami anak-anak-Mu baru saja mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap firman yang baru saja kami dengar ini dapat kami mengerti ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk orang tua kami ya Tuhan, biar dalam setiap harinya Tuhan Yesus memberikan kesehatan ya Tuhan untuk orang tua kami. Dan kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk setiap kami ya Tuhan yang sedang sekolah ya Tuhan secara online, biar Tuhan Yesus memberkati kami dalam pendidikan kami. Tuhan yang memberikan selalu roh kepintaran dan kecerdasan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan yang kami naikkan ke dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Yuk disiapkan persembahannya. Nanti persembahannya bisa dimasukkan dalam amplop
dan dititipkan ke papa mamanya untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik bisa menyaksikan tayangan berikut ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Adik-adik, sambil persembahannya dijalankan, kita menyanyikan lagu Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan. Kita ulang lagi sekali adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita udah berada di akhir ibadah kita dan kita masih tetap berdiri. Kita akan mengangkat pujian Bermacam-macam anak. macam-macam anak seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, saatnya kita akan menutup IHMPA kita hari ini dan kita akan menyanyikan lagu Sudah waktunya.